Pada suatu malam di tanggal 13 Oktober 1995, seorang pria yang bernama Zhang kala itu sedang berjalan-jalan di pegunungan Shuangxi, Taipei. Namun ketika tengah berjalan, ia tiba-tiba saja merasakan ingin buang air kecil. Zhang lalu mencari tempat sepi di pegunungan itu dan menemukan semak belukar. Ia merasa ini adalah tempat yang cocok baginya untuk buang air kecil. Namun betapa terkejutnya Zhang ketika ia hendak buang air kecil, ia melihat mayat seorang pria dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Zhang melihat bagian dada hingga bawah mayat itu terkorosi. Melihat hal itu, ia pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan dari Zhang langsung mendatangi tempat mayat ditemukan. Menurut laporan awal pihak kepolisian, mayat ditemukan dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna putih dan celana pendek berwarna merah. Hasil dari pemeriksaan tim forensik menyebutkan bahwa kondisi area bawah dada mayat tersebut sangat terkorosi, terutama bagian selangkangan yang hampir seluruhnya terkorosi. Tim forensik kemudian membawa mayat korban ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi lanjutan. Sambil menunggu hasil dari tim forensik, sebelumnya pihak kepolisian mencoba mencari identitas dari korban. Mereka mengambil sidik jari dari mayat korban. Hasil temuan polisi menyatakan bahwa korban diketahui bernama Shu yang berusia 22 tahun. Ia diketahui baru saja pensiun dari militer 5 bulan yang lalu dan terakhir bekerja di sebuah showroom mobil. Setelah mendapatkan identitas korban, polisi pun mendapatkan laporan dari tim forensik yang menyatakan bahwa terdapat kandungan obat tidur di dalam darah korban dan juga kandungan minuman keras yang cukup tinggi. Mereka kemudian melanjutkan dengan penyebab kematian korban. Tim forensik mempercayai bahwa korban meninggal akibat dicekik. Kemudian, cairan yang menggerogoti mayat korban adalah asam sulfat. Asam sulfat sendiri adalah salah satu jenis bahan kimia berupa asam yang biasa digunakan untuk keperluan laboratorium atau industri. Tim forensik mendapati bahwa di area bagian dada hingga area pinggang korban melepuh tak terkecuali dengan kelamin korban. Mengetahui kondisi mayat Shu yang sangat mengenaskan, dugaan awal polisi adalah ini merupakan pembunuhan karena cinta atau sakit hati. Setelah mengantongi beberapa petunjuk mengenai kematian Shu, polisi kemudian mengunjungi rumah keluarga Shu untuk menyampaikan berita duka dan meminta keterangan kepada mereka. Sesampainya polisi di rumah ayah dari Shu, pria tua itu langsung ambruk mendengar putranya telah meninggal. Awalnya polisi sangat takut jika terjadi sesuatu yang lebih buruk kepada ayah dari Shu. Namun setelah beberapa waktu, ia pun dapat memberikan keterangannya kepada polisi. Ayah Shu mengatakan ia tidak pernah mengetahui putranya terlibat sesuatu yang berbau kriminal selama ini. Meskipun ia tidak banyak menghabiskan waktu bersama Shu, namun ia meyakini bahwa Shu adalah anak yang baik dan tidak suka membuat ulah. Ia bahkan sempat menjalani wajib militernya dengan baik. Dari keterangan ayah Shu, polisi kemudian beranjak ke showroom mobil tempat Shu bekerja. Menurut rekan kerja Shu, pada tanggal 12 Oktober, ia terakhir kali bertemu Shu. Kala itu Shu mengatakan kepada dirinya bahwa ia akan menemui seorang pelanggan dan rencananya setelah itu ia akan ke tempat karaoke bersama kekasihnya untuk merayakannya. Polisi kemudian menanyakan apakah ia mengetahui siapakah nama kekasih Shu. Rekan kerja Shu pun menyebutkan satu nama, yakni Pan Ming. Menurut penuturan rekan Shu, Ming adalah satu-satunya wanita yang Shu perkenalkan sebagai kekasihnya. Ia mengakui bahwa menurutnya Ming cukup cantik walaupun kondisi tubuhnya tidak seperti kebanyakan orang karena ia mengidap polio.
Rekan kerja Shu itu juga menambahkan bahwa Ming sendiri cukup populer di kalangan teman-temannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi tak menunggu waktu lama untuk kemudian meminta keterangan dari Ming. Namun sebelumnya, polisi membagi anggotanya menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas meminta keterangan kepada Ming dan kemudian tim lainnya bertugas untuk meminta keterangan dari pihak tempat karaoke. Tim pertama pun akhirnya bisa bertemu dengan Ming. Dalam keterangannya kepada polisi, Ming membenarkan jika memang ia memiliki janji untuk bertemu dengan Shu di tempat karaoke. Dan mereka memang bertemu di sana pada hari itu. Namun Ming menuturkan bahwa ketika pukul 9 malam, ia meninggalkan Shu dan teman-temannya untuk melanjutkan bernyanyi di tempat karaoke tersebut. Polisi kemudian menanyakan siapakah teman-teman Shu yang kala itu masih bersama Shu ketika Ming pergi. Ming memberikan 3 nama kepada polisi, yakni Lu Zhengxiong, Zhou Junji, dan Xu Shufen. Setelah mendapatkan 3 nama tersebut, polisi kini mengakhiri pembicaraan mereka dengan Ming, dan Ming pun diperbolehkan untuk pergi. Akan tetapi, ada hal yang cukup mengganjal di benak para polisi. Polisi merasa Ming begitu aneh, mengingat kekasihnya baru saja meninggal dunia dengan tragis, namun tidak terdapat raut kesedihan di wajahnya. Ming begitu tenang dan memberikan keterangan seolah-olah kejadian malang itu tidak menimpa seseorang yang dekat dengan dirinya. Ketika tim pertama dipenuhi rasa gundah karena gerak-gerik Ming, polisi di tim kedua mendapatkan informasi yang sangat berarti. Salah seorang kasir tempat karaoke yang pada saat itu bekerja di hari kematian Shu mengingat bahwa ketika tanggal 13 dini hari, ia melihat Shu dibopong oleh 2 orang pria dan kemudian seorang gadis yang menggunakan kruk mengikuti di belakang mereka. Pria yang dibopong itu terlihat sangat mabuk hingga tidak bisa membuka matanya. Untuk lebih meyakinkan keterangan tersebut, polisi kemudian menanyakan kepada si kasir karaoke bagaimana bisa ia mengingatnya dengan sangat detail. Si kasir itu menuturkan bahwa gadis yang bersama dengan Shu itu terlihat mencolok karena ia menggunakan kruk dan kakinya terlihat tidak sempurna. Oleh karena itu, ia sangat mengingatnya. Selain itu karena hanya dia seorang pelanggan yang menggunakan kruk pada hari itu. Mendapati informasi seperti itu, polisi kembali mencurigai Ming. Mengapa Ming berbohong? Karena sudah pasti wanita yang menggunakan kruk itu pasti Ming. Dan laki-laki yang dibopong itu pastilah Shu. Sesuai seperti laporan dari pihak forensik bahwa di dalam darah Shu terkandung kadar alkohol yang cukup tinggi dan juga obat tidur. Polisi kemudian mencoba meminta keterangan kepada Lu Zhengxiong. Nama ini sebelumnya telah disebutkan oleh Ming sebagai seseorang yang kala itu bersama dengan Shu di tempat karaoke. Ketika ditanya oleh polisi apakah ia dan kedua kawannya membopong Shu keluar dari tempat karaoke pada tanggal 13 Oktober dini hari, dengan tegas Lu Zhengxiong menjawab tidak. Ia kemudian menambahkan bahwa kemungkinan yang membopong Shu pada saat itu adalah pacar dari Ming yang bernama Lian Jing dan juga Pan Hong yang merupakan adik laki-laki dari Ming. Polisi dibuat bingung lantaran Ming adalah kekasih Shu. Apakah ia memiliki laki-laki lain yang bernama Lian Jing? Kini polisi makin yakin bahwa Ming jelas terlibat dalam kematian Shu. Pertama, ia jelas-jelas berbohong ketika mengatakan ia meninggalkan Shu di tempat karaoke pada pukul 9 malam. Karena faktanya, menurut kamera CCTV dan keterangan dari kasir karaoke, Ming terlihat bersama 2 laki-laki membopong Shu pada dini hari. Kini polisi merasa mereka sudah cukup bukti dan kemudian memanggil kembali Ming dan juga Lian Jing serta Hong, adik laki-laki Ming. Pada saat ini polisi bukan lagi meminta keterangan kepada Ming.
melainkan mereka melakukan interogasi. Ketika Ming di ruangan interogasi, polisi pun menunjukkan bukti-bukti yang telah mereka temukan. Tanpa butuh waktu yang lama, Ming pun langsung mengakui bahwa ia memang telah membunuh Shu. Ming kemudian mengatakan bahwa Shu adalah orang yang sangat kejam. Setelah itu, ia mulai menceritakan semuanya kepada polisi. Ming menceritakan bahwa ia mengenal Shu ketika ia masih di bangku sekolah SMP. Kala itu ia melihat Shu adalah sosok yang sangat baik. Namun hubungan percintaannya dengan Shu terjalin ketika Shu hendak menjalani wajib militer. Ketika masih melaksanakan wajib militernya, Shu dan Ming sering berbalas surat. Hubungan itu terjalin selama beberapa tahun. Namun belakangan, Ming merasa Shu mulai bersikap sangat kasar. Ia sering dipukuli oleh Shu. Ketika ia meminta putus, Shu selalu memukulinya dan mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, ia bersekongkol dengan adik laki-lakinya dan pacar barunya, serta ketiga teman Shu untuk membunuh Shu pada malam itu. Polisi kemudian mencocokkan pengakuan Ming kepada semua yang membantu Ming pada saat itu. Yang pertama kepada pacar baru Ming yang bernama Lian Jing. Lian Jing mengaku bahwa ia sebenarnya sudah memiliki istri dan juga anak. Namun ia jatuh cinta kepada Ming. Pada saat itu, dengan putus asa, Ming menceritakan bahwa ia ingin meninggalkan Shu untuk bersama dirinya. Terlebih lagi, Shu selama ini bersikap sangat kejam kepada Ming. Yang Lian Jing tahu, Ming benar-benar sudah muak dengan Shu. Bahkan ia memiliki nama panggilan kepada Shu, yakni anjing gila. Menurut penuturan Lian Jing, ia, Ming dan juga Hong, adik laki-laki Ming, merencanakan semua ini karena ingin Ming bahagia. Polisi kemudian menginterogasi Hong. Hong sendiri sebenarnya adalah mantan residivis. Ia sebelumnya pernah dipenjara dan dibebaskan bersyarat atas kasus perampokan. Menurut Hong kala itu, ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi kakaknya yang sedari kecil sudah sakit-sakitan. Hatinya begitu teriris tiap kali melihat Ming menangis kepada dirinya karena telah dipukuli oleh Shu. Oleh karena itu, ia setuju untuk membantu Ming menyingkirkan Shu dari kehidupannya. Walaupun ia sangat takut karena jika ia tertangkap lagi, kali ini hukuman berat akan menantinya. Dalam interogasi Ming, Lian Jing, dan Hong, ketiganya menuturkan bahwa mereka sebenarnya kalah kuat jika dibandingkan dengan Shu yang bertubuh kekar dan tegap. Apalagi ia telah mendapatkan pelatihan militer. Tentu saja mereka tidak akan mudah merobohkan Shu. Oleh karena itu mereka kemudian membuat rencana untuk membuat Shu mabuk dan kemudian membunuhnya. Ming meminta tolong kepada teman-temannya yang juga berteman dengan Shu. Mereka sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh polisi. Ketiga teman Shu itu bernama Lu Zhengxiong, Zhou Junji, dan Xu Shufen. Polisi kemudian bertanya bagaimana Ming bisa membuat ketiga teman Shu itu untuk membantunya. Ming menceritakan bahwa ia mengatakan kepada ketiga teman Shu itu tentang apa saja yang telah Shu lakukan kepada dirinya. Ia meminta ketiga teman Shu untuk membantunya memberikan Shu minuman keras hingga ia pingsan, dan setelah Shu pingsan, Ming akan mengambil foto telanjang Shu agar ia jera. Ketika semuanya telah sepakat, Shu dan kaki tangannya melakukan rencana itu pada tanggal 6. Ketika itu, Lu Zhengxiong, Zhou Junji, dan Xu Shufen mengajak Shu untuk minum bersama. Mereka membeli banyak minuman keras. Namun anehnya, Shu meminum minuman keras itu seperti meminum air putih. Ketika semuanya telah merasa agak mabuk, Shu malah satu-satunya orang yang tidak mabuk sama sekali. Alhasil rencana mereka pun akhirnya gagal. Ming kemudian kembali meminta bantuan kepada Lu Zhengxiong, Zhou Junji, dan Xu Shufen untuk kembali mengajak Shu minum seperti biasa.
Namun kali ini ia meminta untuk Lu Zhengxiong berpura-pura membicarakan bahwa ia akan membeli mobil kepada Shu agar ia memiliki alasan untuk kembali minum bersama Shu. Namun kini Ming lebih bersiap. Ia dengan sengaja meminta Shu Shufan menyiapkan 12 butir obat tidur terlebih dahulu. Dan kemudian menggilingnya menjadi 7 bungkus. Obat tidur tersebut nantinya akan dicampurkan di minuman keras yang Shu minum. Hingga pada akhirnya hari yang ditunggu itu pun tiba. Pada tanggal 12, Shu menemui Lu Zhengxiong, Xiao Junji, dan Shu Shufan serta Ming di tempat karaoke. Setelah membicarakan urusan mobil, mereka pun minum. Lu Zhengxiong dengan sembunyi-sembunyi memasukkan obat tidur di dalam minuman Shu. Tanpa ada rasa curiga, Shu pun meminum minuman itu. Tak butuh waktu lama, akhirnya Shu pun ambruk. Setelah itu, Ming memanggil Lian Jing dan juga Hong untuk membopong Shu keluar dari tempat karaoke. Dari sini beberapa polisi yang bertugas kemudian meminta keterangan dari Lu Zhengxiong, Xiao Junji, dan Shu Shufan. Ketiganya mengatakan hal yang sama. Mereka kala itu percaya bahwa Ming hendak mengambil foto telanjang Shu untuk membuat Shu jera. Namun polisi menemukan hal baru ketika mereka menemui Lu Zhengxiong. Lu Zhengxiong mengatakan bahwa ia sebenarnya juga memiliki hubungan dengan Ming. Menurutnya, ia dan Ming adalah sepasang kekasih. Ming mengaku kepada dirinya ia ingin memutuskan hubungan dengan Shu. Karena selama ini, setiap Ming meminta putus hubungan dengan Shu, ia selalu dipukuli. Oleh karena itu, foto telanjang Shu akan Ming gunakan untuk mengancam Shu agar ia mau berpisah dengan dirinya. Selanjutnya setelah itu, Ming berjanji akan memutuskan hubungan percintaannya dengan Lian Jin setelah ia berhasil memutuskan hubungannya dengan Shu. Setelah itu barulah ia dan Ming akan bisa memiliki hubungan normal seperti selayaknya pasangan pada umumnya. Dari keterangan ini, polisi tidak menemukan bahwa ketiga orang tersebut ada kaitannya dengan kematian Shu. Mereka hanya diperdaya oleh Ming untuk membuat Shu jatuh ke dalam jebakannya. Oleh karena itu, polisi tidak menangkap Lu Zhengxiong, Xiao Junji, dan Shu Shufan. Di kantor polisi, beberapa polisi yang masih menginterogasi Ming, Lian Jing, dan Hong kemudian menanyakan bagaimana mereka membunuh Shu. Ketiganya mengatakan bahwa mereka membawa Shu ke daerah pegunungan Shuangxi. Di sana, Lian Jin dan Hong kemudian mencekik Shu yang pada saat itu masih dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga ia meninggal dunia. Mereka kemudian membuang jenazah Shu ke daerah semak belukar dengan harapan tidak ada orang yang akan menemukan Shu. Namun demi memastikan Shu sudah benar-benar meninggal, Ming kemudian mengambil asam sulfat yang sudah ia persiapkan dan mengguyur bagian tubuh Shu dengan asam sulfat tersebut. Setelah mengetahui Shu tidak bereaksi karena terpapar asam sulfat, mereka baru benar-benar yakin bahwa Shu telah meninggal dunia. Dengan pengakuan itu, akhirnya Ming, Lian Jing, dan Hong ditangkap oleh pihak kepolisian. Kini mereka tinggal menunggu persidangan mereka diadakan. Ketika mengurus berkas-berkas para pelaku, polisi menemukan sebuah laporan yang sempat dilaporkan kepada mereka. Kasus ini ada hubungannya dengan Lian Jin. Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa 3 bulan yang lalu istri sah Lian Jin disiram dengan asam sulfat oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat itu, Wang, istri dari Lian Jing, menerima panggilan telepon dari seorang laki-laki yang mengaku bahwa ia merupakan kurir barang yang harus mengantarkan barang ke rumahnya. Tanpa menaruh curiga, Wang sambil menggendong anaknya kemudian membukakan pintu rumahnya. Betapa terkejutnya Wang
ketika tiba-tiba pria itu menyiramkan asam sulfat kepada dirinya. Demi melindungi anaknya, Wang kemudian menutupi anaknya dengan tubuhnya agar tidak ikut tersiram asam sulfat tersebut. Dalam penyelidikan, polisi sebelumnya menyebutkan bahwa Wang diketahui tidak memiliki musuh atau sedang bersiteru dengan seseorang. Hal ini kembali membuat polisi mencurigai Ming yang telah mereka tangkap. Karena pada dasarnya Ming memiliki motif untuk melakukan hal itu. Ditambah lagi menurut pengalaman mereka, kasus penyiraman dengan asam sulfat kebanyakan karena dendam pribadi. Namun memang diakui bahwa kasus penyiraman asam sulfat sangat amat jarang terjadi di Taipei kala itu. Pada akhirnya polisi masih tidak bisa menemukan siapakah dalang dari penyiraman tersebut. Mereka kemudian kembali menginterogasi kasus tersebut kepada Ming. Dengan santai Ming menjawab kala itu Shu yang melakukan semuanya. Ming mengatakan bahwa Shu ingin dirinya bahagia dan mendapatkan apa yang ia mau. Oleh karena itu, Shu memiliki inisiatif untuk melukai istri Lian Jin. Polisi tentu saja sangat meragukan pengakuan Ming tersebut, karena pada dasarnya Shu tidak mendapat keuntungan apapun dengan menyakiti Wang. Bagaimana mungkin Shu yang selama ini tidak mau diputuskan hubungannya dengan Ming membantu Ming untuk mengeliminasi saingan Ming guna mendapatkan Lian Jin. Hal ini sungguh sangat tidak masuk akal. Menurut hipotesis polisi, Ming yang ingin memiliki Lian Jin sepenuhnya meminta bantuan Shu untuk menyiramkan asam sulfat tersebut kepada Wang. Kemungkinan Ming berharap dapat mengeliminasi saingannya itu. Karena hingga saat ini diketahui bahwa Lian Jin tidak memiliki niat sedikit pun untuk menceraikan istrinya. Namun sayangnya, polisi tidak memiliki cukup bukti, serta Shu juga sudah meninggal. Dalam menelusuri kasus ini, polisi melihat sosok Ming begitu mengerikan. Ia memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang ia mau. Bagaimana tidak, ia berhubungan dengan 3 lelaki di saat bersamaan. Dan di saat itu juga, ketiga lelaki itu dengan sukarela menjadi kaki tangannya untuk mengeliminasi laki-laki yang sudah tidak membutuhkan. Pada titik ini, polisi sebenarnya tidak mempercayai bahwa Shu selama ini menyiksa Ming. Karena mereka tahu betapa manipulatifnya Ming. Mulut Ming begitu mudah mengeluarkan kebohongan. Untuk orang-orang yang tidak terlalu kritis seperti laki-laki yang bersama Ming, tentu akan sangat mudah mempercayai kebohongan yang dikatakan oleh Ming. Namun tidak dengan para penyidik yang mengetahui semua tipu daya yang telah dilakukan oleh Ming. Ketika polisi masih terheran-heran dengan manusia seperti Ming, mereka tiba-tiba didatangi oleh lelaki tua yang mengaku bahwa ia mengenal Ming. Laki-laki tua itu mengatakan bahwa Ming adalah mantan istri dari putranya. Namun putranya itu hingga saat ini hilang entah kemana. Kini polisi kembali digegerkan dengan kejahatan yang sangat besar yang kemungkinan dilakukan oleh Ming. Menurut penuturan pria parubaya tersebut, Ming menikah pada tahun 1987 dengan putranya yang bernama Zhou Jian. Mereka bertemu ketika mengikuti sebuah kelas keterampilan khusus untuk penyandang disabilitas. Kala itu ketika menikah, Ming diketahui berusia 18 tahun dan Zhou Jian berusia 6 tahun lebih tua dari Ming. Setelah menikah, mereka tinggal di desa Guandu Ziqiang. Di sana, Zhou Jian diketahui memiliki bisnis kios surat kabar dan juga memiliki usaha pengiriman kecil-kecilan. Sedangkan Ming memiliki sebuah kios yang menjual barang-barang ukiran hasil karyanya di pasar. Setelah pernikahan itu,
Tak lama, Ming dan Zhou Jian diketahui dikaruniai anak perempuan. Pria parubaya itu kemudian mengatakan, awalnya ia sangat tidak menyetujui hubungan Ming dengan putranya, karena mereka baru beberapa bulan berpacaran. Namun karena melihat Zhou Jian sangat bersungguh-sungguh ingin bersama dengan Ming, ia pun akhirnya menikahkan keduanya. Pernikahan itu berjalan sekitar 5 tahun. Lelaki parubaya itu kemudian menceritakan kecurigaannya. Ia merasa aneh karena putranya menghilang. Padahal waktu itu di tahun 1992, Zhou Jian baru saja mendapatkan rejeki dari pemerintah sebesar 1 juta yuan karena berhasil menjual lahannya kepada pemerintah. Kemudian pada tahun 1094, Ming kemudian mengajukan gugatan cerai kepada Zhou Jian ke pengadilan Shilin dengan alasan bahwa suaminya itu telah menghilang tanpa alasan, sehingga ia gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Hingga pada akhirnya pengadilan menyetujui gugatan cerai dari Ming tersebut. Polisi kemudian kembali menanyakan kepada Ming apakah ia mengenal seseorang yang bernama Zhou Jian. Dengan tenang, Ming menjawab bahwa laki-laki itu adalah mantan suaminya. Ming kemudian mengatakan bahwa ia telah bercerai dari Zhou Jian yang kala itu sering menganiaya dirinya. Menurut Ming, Zhou Jian kerap memukulinya setiap kali kala berjudi. Waktu masih berpacaran, Ming merasa mantan suaminya itu begitu baik. Namun ketika bisnis Zhou Jian tidak berjalan lancar, sedangkan bisnisnya yang malah berkembang dengan pesat, Zhou Jian merasa iri kepada dirinya dan mulai bertingkah buruk. Mantan suaminya itu sering berjudi, mabuk-mabukan, dan juga menggunakan obat-obatan terlarang. Di saat inilah ia kembali berkomunikasi dengan Shu. Karena tidak bahagia dengan rumah tangganya, hubungannya dengan Shu melaju cepat menjadi sepasang kekasih. Shu mengetahui apa yang selama ini dialami oleh Ming. Mengetahui Ming begitu tersiksa, Shu kemudian berinisiatif untuk membantunya. Ming menceritakan bahwa pada tahun 1992, ia mengajak Zhou Jian dan Shu untuk minum bersama. Ketika minum, nampaknya Zhou Jian tidak sekuat Shu. Hingga akhirnya ketika Zhou Jian ambruk, Shu kemudian membawa Zhou Jian pergi ke halte bus Jihe. Di sana, Shu kemudian mencekik Zhou Jian hingga meninggal dunia. Setelah itu, Ming dan Shu membawa jenazah Zhou Jian ke makam kakek nenek Ming di Kaohsiung. Awalnya mereka berencana untuk mengubur Zhou Jian di liang lahat kakek neneknya. Namun Ming dan Shu takut kalau jenazah Zhou Jian akan ketahuan, mengingat keluarganya masih banyak yang sering berkunjung ke makam tersebut. Oleh karena itu, Shu dan Ming kemudian merubah haluan menuju kampung halaman Ming di kota Praja Miduo. Di sana, Ming menguburkan Zhou Jian di taman belakang rumahnya yang sudah tidak berpenghuni. Setelah membunuh Zhou Jian, Shu kemudian mengikuti wajib militer. Kini, Shu juga telah meninggal dunia. Pada titik ini, polisi hanya bisa mendapatkan bukti dari pernyataan Ming. Menurut hipotesa polisi, Ming membunuh Shu karena Shu tahu terlalu banyak akan kejahatannya. Kemungkinan jika Ming tidak ditangkap oleh polisi saat ini, kedua kekasihnya yang lain juga akan jadi korbannya. Setelah semua pengakuan dan bukti-bukti telah berhasil dikumpulkan oleh polisi, proses peradilan Ming pun dilaksanakan. Selama 3 tahun, Ming harus menjalani serangkaian proses peradilan hingga ia dijatuhi vonis hukuman mati oleh majelis hakim. Hukuman yang sama juga didapatkan oleh komplotan Ming, yakni Lian Jin. Namun pada tahun 1999, Ming dan Lian Jin diampuni oleh majelis hakim dan mendapat hukuman penjara seumur hidup.
Tidak ada informasi lebih lanjut tentang hukuman yang didapatkan oleh adik laki-laki Ming, yakni Hong, yang juga turut serta membunuh Shu. Hubungan rumit yang dijalani oleh Ming yang berujung dengan pembunuhan tentu saja menggemparkan Taipei pada saat itu. Mantan kekasih Ming yang bernama Ran Chao-kun sempat memberikan komentarnya kepada wartawan. Ran Chao-kun mengatakan bahwa ia sangat menyesalkan mengapa Ming membunuh Shu. Padahal yang ia ketahui ketika memiliki hubungan dengannya, Ming juga menjalin cinta dengan Shu. Shu sendiri pada dasarnya adalah laki-laki yang paling setia kepada Ming dan mau melakukan apapun demi menuruti keinginan Ming. Shu bak anjing yang selalu setia menjaga Ming. Sedikit mengenai Ran Chao-kun. Sebelumnya, Ran Chao-kun ini sempat dipenjara karena konfliknya dengan Ming. Pada saat itu, ia dihukum karena telah memperkosa dan mengambil foto telanjang Ming. Istri Lian Jing yang bernama Wang juga tak luput dari sorotan wartawan. Ia diketahui sangat terpukul akan kejahatan yang telah dilakukan oleh suaminya itu. Namun ia tidak bisa hanya meratapi nasibnya, apalagi setelah kehilangan pekerjaan karena disiram dengan asam sulfat. Kini Wang masih berjuang untuk mencari pekerjaan dengan kondisi fisiknya saat ini. Ketika kasus Ming nampaknya sudah berhenti sampai di sini, hal buruk kembali terjadi. Pada tanggal 24 Desember 2006, seorang gadis SMA berusia 17 tahun mengambil nyawanya sendiri dengan melompat dari gedung. Gadis itu pun tewas di tempat. Gadis SMA tersebut diketahui bernama Meng Jun. Ia merupakan anak perempuan dari hubungan Ming dengan Zhao Jian. Selama ini ia dirawat oleh orang tua Zhao Jian. Orang tua Zhao Jian mengatakan bahwa selama ini cucunya itu tidak mengetahui bahwa ibunya telah membunuh ayahnya. Mereka membohongi cucunya itu dengan mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia karena kecelakaan. Sang kakek mengatakan Meng Jun adalah gadis yang baik dan penurut. Ia tidak pernah membuat masalah. Ia juga merupakan murid yang berprestasi di sekolahnya. Bahkan sebentar lagi ia sudah akan masuk universitas. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Meng Jun mengambil nyawanya sendiri karena ia mengetahui kebenaran mengenai orang tuanya. Nampaknya ia begitu terpukul hingga memilih jalan pintas tersebut. Spekulasi itu terjadi lantaran menurut keterangan kakek nenek Meng Jun, pada tahun 2003 Ming tiba-tiba saja mengirimkan hadiah Natal kepada Meng Jun. Walaupun tidak tercantum pengirim dari kado tersebut, kakek nenek Meng Jun merasa itu adalah hadiah dari Ming. Hal ini pun dibenarkan oleh sipir penjara. Pada saat itu, Ming nampaknya sudah mulai bertobat dan mendalami agama Kristen di penjara. Karena ia merindukan putrinya itu, ia kemudian mengirimkan kado kepada Meng Jun. Kemungkinan pada saat inilah Meng Jun mulai mencari tahu kebenaran akan kedua orang tuanya. Ming belum pernah melihat putrinya sejak perceraiannya. Ketika ia mendapat berita tentang putrinya lagi, ia melihat berita kematiannya di surat kabar. Pada bulan Januari 2012, Ming yang telah menjalani hukuman 16 tahun penjara dibebaskan dari penjara lebih awal karena berperilaku baik. Setelah bebas dari penjara, tidak ada yang tahu kondisi Ming. Ia menghilang bak ditelan bumi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.